Catatan untuk materi ini, more-nya itu nggak bisa dipisah dari kata sifat, keterangan, atau bendanya ya. Jadi ini jangan dipisah. Lalu, koma itu digunakan untuk memisahkan klausanya. Masih ingat klausa kan? Ini kan ada dua klausa yang berbeda ya. Cuman kalau ini, klausanya dihubungkan pakai the more-nya ini. Gitu. Catatan yang terakhir, susunan predikat dalam klausa kedua terkadang dapat dibalik. Lihat, jadi kalau tadi saya bilang, ya kan, kata more-nya itu nggak bisa dipisah. Makanya saya tulis di sini. Jangan dipisah seperti ini. The more it is dangerous, the more I like it. Oh, nggak bisa. More-nya harus sama dangerous. Oke? Itu lebih bagus pemakaian. Tapi, kalau untuk klausa yang kedua, terkadang dapat dibalik. Ingat saya bilang terkadang. Kenapa saya bilang terkadang? Karena sebenarnya saya tidak menyarankan. Mending jangan dibalik-balik. Ya, makanya saya nggak kasih contoh. Gitu? Ada yang mau ditanyain lagi? Sebaiknya sudah tidak usah dibalik-balik agar Anda tidak bingung. Sebenarnya ya, kalau misalnya mau dibalik itu bisa. Tapi itu klausa kedua. Kalau klausa pertama nggak mungkin. Sudah ya, jelas? Semuanya jelas? Next. Kalau tadi kita ngomong the comparative, ini yang kedua. Perhatikan di sini cuma ada satu ya, the comparative doang. Ya tadi kan the comparative. Makin apa, makin apa. Yang kedua, ini saya kasih contoh penggunaan untuk the plus comparative, satu kali doang. Apa itu? Jadi ini adalah bentuk ketika Anda ingin membandingkan secara superlatif alias paling, tapi dari cuma dua benda doang. Masih ingat kan? Sebenarnya kalau namanya superlatif kan pasti tiga atau lebih. Kalau dua ya pasti namanya komparatif, ya kan? Tapi ternyata memungkinkan untuk memberikan superlatif dari dua benda pakai the plus comparative. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ya, jadi dia tuh selalu menggunakan the plus ungkapan-ungkapan frasa proposisi. Maksudnya apa? Tuh kayak gitu. Of the two students. Yang biasa dipakai itu adalah of dan between. Maksudnya apa? Untuk menjelasin di antara siapanya itu loh. Kan cuma di antara dua doang kan? Nah, di antara dua doangnya itu bilangnya kayak gitu. Jadi of atau between the two apa? Lengkapnya, I think this painting is the more interesting of the two. Misalnya paintingnya ada banyak, gitu ya, bukan cuma dua, gitu ya. Kita bisa bilang, oh I think this painting is the most interesting. Tapi kalau misalnya saya cuma mau bandingin dua aja, kalau saya cuma mau bandingin dua aja, maka saya akan bilang seperti ini. Of the two paintings, ya kan? This one is the more interesting. Ups, apa itu tadi? Saya balik ya. Iya, sama kayak yang kedua. Of the two wars, the Diponegoro War was the longer. Ingat ini bukan longest, bukan most. Ya, ini mau saya balik juga bisa. The Diponegoro War was the longer of the two wars. Juga bisa. Kayak yang tadi saya bilang, juga bisa pakai between kan, nggak harus pakai of. Between their two daughters, Anissa is the more diligent. So there you go. Pembandingan superlatif gitu ya. Maksudnya untuk menyatakan paling, tapi coba di antara dua. Pakainya the plus comparative. Jelas? Oke. Okay. Nah, variasi dari bentuk komparasi atau bentuk perbandingan yang berikutnya namanya adalah double comparative. Kalau tadi kan repeating comparative. Kalau ini namanya double comparative. Kenapa? Karena sama sih sebenarnya, ada lebih dari satu kali gitu ya. Cuman kalau yang ini langsung diulang. Kalau di bahasa Indonesia itu sebenarnya artinya semakin apa gitu. Kalau tadi kan makin apa, makin apa. Nah, kalau ini semakin apa, kayak gitu doang sih.
Contoh ya, langsung aja lihat yang paling bawah ini. She is getting fatter and fatter. Nah, maksudnya dia tuh kan menjadi semakin gemuk dan semakin gemuk, kayak gitu kan. Gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang. Sama kayak waktu perbandingan dulu, waktu pakai more atau most di bentuk yang biasa, positif, komparatif, superlatif, ingatlah bahwa ketika suku katanya lebih dari satu, ya, maka Anda harus lihat, bisa jadi pakai bisa jadi pakai more. Tapi kalau sudah lebih dari dua, berarti pasti pakai more. Ya kan? Dan nanti ketika Anda pakai double komparatif, sama. Misalkan ini, we are going more and more slowly. Karena slowly kan dua ya, nggak ada slower. Makanya pakainya more. Dan yang diulang dalam double komparatif adalah more-nya. Slowly-nya tidak usah diulang. Tapi kalau misalnya saya mau pakai, misalkan hilangkanlah ini adverb. Kita pakai adjektif saja. Jadinya adalah we are going slower and slower. Jadi kalau misalnya pakai bentuk ya, katanya diulang dua kali. Fatter and fatter, slower and slower, faster and faster, better and better, kayak gitu. Tapi kalau pakai more-nya yang diulang. He felt himself becoming more and more nervous. Tapi kalau misalnya sudah ada more dan more, tidak perlu pakai gitu. Ini namanya double comparative. Questions? No? Good. Gampang kan ya? Variasi dari komparasi yang berikutnya namanya more used as a non-comparative. Jadi kapan more itu nggak dipakai sebagai komparatif gitu ya. Tidak dipakai sebagai perbandingan. Nanti kita bakal ngomongin more dan more of. Jadi ada more of juga. Kayak gimana sih itu? Nih ya langsung ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin more, itu sebenarnya dia juga bisa dipakai sebagai noun, pronoun, ataupun adjective. That is more than enough. Itu kan kita nggak bandingin apa-apa ya. There is hardly any more. More-nya itu di situ malah berfungsi sebagai kata benda. Kayaknya ada yang mau nanya, silakan. Oh, nggak jadi. Oke. Cara gampang untuk ngelihatnya tuh gimana? Coba lihat itu more-nya. Diikuti sama adjektif atau noun lain mungkin? Nggak kan ya? Ya udah more gitu aja kan? Ya. Sama kalau misalnya untuk pronoun. There's still a lot of food. Do you want to have some more? Nah, bedanya kalau pronoun itu apa? Itu jelas di situ. Dia itu menggantikan sesuatu. Pronoun kan kata ganti ya. Jadi kalau di contohnya itu maksudnya more. Do you want to have some more? Itu kan maksudnya food. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang Anda mau bilang diperjelas gitu ya. Jadi jangan bilang more doang. Kalau more kan kata benda jadinya nggak jelas yang mau diminta apa. Saya mau pakai do you want to have some more food? Boleh. Karena itu berarti di situ more-nya berfungsi sebagai adjective. Tapi ingat, di sini pun kita tidak melihat bahwa more itu dipakai sebagai bentuk comparison, ya. Nggak ada then-nya kan? Nggak ada objek keduanya kan? Berarti bukan komparasi. Dia cuma sebagai adjektif biasa. Unless saya bilang, we need more help than more complaints, misalnya kayak gitu. Maka itu jadi komparasi. Tapi kalau enggak dibandingin sama apa-apa, berarti dia sebagai adjektif.
Kalau more doang nggak diikuti oleh adjective, adverb, atau kata benda lain, maka sebagai noun atau pronoun ketika dia jelas menggantikan posisinya apa. Kayak gitu. Jelas nggak? Chip. Nah, kalau tadi more, ini more of. Sebenarnya sama persis seperti more. Cuman ada off-nya gitu ya. Nah, jadi kalau more itu kan tadi langsung ya. More apa gitu kan. Kalau more of itu sedikit berbeda. Karena dia harus diikuti sama determiner. Determiner itu apa? Itu ya. Artikel, possessive, demonstrative. Itu namanya determiner. Sebenarnya cuman more of apa. Tapi kalau misalnya Anda perhatikan, more of itu nggak mungkin diikuti sama adjective atau adverb ya. Karena dia tuh sebenarnya mau ngomong kayak, saya mau minta lebih dari apamu, gitu. Lebih dari apa, gitu. Saya mau minta itunya lebih. Lah itunya itu kan pasti kata benda. Perhatikan di situ artikel e dan en saya kasih warna abu-abu ya. Karena itu cuma contoh, tapi kayaknya kalau e dan en tidak akan dipakai dengan more of. Ya, pakainya pasti yang lain deh. Agak aneh kalau pakai e atau en. Gitu ya. Coba lihat contohnya. I need more of the information about the people in this room. More of the information ya kan. Saya perlu informasinya itu lebih gitu ya. Kayak gitu. Jadi sama seperti more, cuman spesifik untuk kata benda, ya kan? Kalau misalnya itu mau saya ganti, I need more information, juga nggak apa-apa sih. Cuman ini bentuk lain yang bisa Anda pakai. Kenapa? Karena ini akan lebih menjelaskan. Anda ingin minta lebih dari objek apa. Itu bedanya. Anda pakai I need more information, nggak apa-apa. Tapi kalau gini Anda lebih menekankan, saya butuh lebih dari apa. Jelas? Oh, more an apple, nggak bisa. Misalkan saya mau bilang, I want to have more of an apple. What? Bilang aja I want to have more of the apples kayak gitu kan. Sebenarnya kenapa dibilang kayak gitu? Karena jarang gitu. More itu dipakai untuk kata benda tunggal gitu ya. Kalau sudah tahu cuma satu masa Anda minta lagi? Kan nggak ada toh. Itu masih mungkin. I want to have more of the coffee gitu apa. I want some more of this coffee, nggak apa-apa. Oh iya, satu lagi ya. Kalau di quantify kayak gini pakainya more of, jangan pakai more. Jadi, sudah seperti ini. I need more apples. Jangan ditambahin apa-apa. Sebagai adjektif kan? Nah, coba lihat. Kalau misalnya maksudnya Mbak Yuli itu saya butuh dua lagi, tambahkan duanya tuh di sini. Seperti ini. Jelas? 好的，下一个。